Halo, selamat pagi. Absen sudah dibuka ya? Silakan absen. PCX. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konveksi natural atau forced convection ya. Sebelum saya mulai, karena free convection ya. Free convection ini akan dibahas sedikit aja gitu ya, cuman pengenalan aja. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak dari pertemuan yang lalu? Yang force sudah mantap semua? Suara saya kedengar nggak nih? Kedengar nggak ya? Jangan-jangan tadi ngomong nggak terdengar? Bu. Oh, kedengar. Oke. Sip. Ya, jadi dari pertemuan kemarin ada pertanyaan dulu atau sudah oke semuanya? Oh, oke, sudah oke semua ya. Sip. Sudah paham berarti ya. Berarti hari ini free convection akan bisa sangat cepat ya. Karena ya lebih mudah lah daripada forced convection. Oke. Sekarang kalau free convection. Saya mau tanya dulu ya. Free convection. Apakah ada aliran di free convection? Wah, kok lemes semua gini? Kenapa nih lemes? Apa habis ujian? Enggak kali ya, enggak habis ujian. Pagi-pagi begini. Ya, oke. Kalau nggak ada respon, ya sudah ya. Kita masuk saja. Oke, saya langsung aja kalau gitu ya. Oke, kalau lagi pada lemes, saya nggak akan nanya-nanya, saya akan jelaskan aja ya. Nggak usah interaktif hari ini, it's okay. Jadi ini terisi fluida, di mana T2 lebih panas daripada T1, sehingga akan ada perbedaan temperatur. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan free convection, berarti fluida tidak mengalir ya. Kalau tidak mengalir, berarti fluidanya secara makroskopik dia diam ya. Tapi ternyata kalau misalkan fluida diberikan temperatur yang berbeda, maka densitasnya berubah ya. Densitas berubah. Oke. Nah, ketika densitas berubah, densitas ini adalah fungsi dari temperatur. Ya. Kalau misalkan temperaturnya tinggi, densitasnya turun. Temperaturnya turun, densitasnya naik. Ini terjadi di sebagian besar fluida, tapi tidak seluruhnya. Oke. Nah, maka fluida yang temperaturnya tinggi di daerah T2 sini, dia akan punya densitas yang kecil. Ya. Sedangkan yang daerah T1 dia akan punya densitas yang besar. Nah, kalau misalkan kita gambarkan profilnya, profil dari kecepatannya adalah seperti ini. Kenapa ada kecepatan sekarang? Walaupun fluida tidak mengalir, tapi densitas yang berbeda, maka mau tidak mau akan ada pergerakan. Ya, densitas yang nilainya rendah akan naik ke atas,
densitas yang nilainya tinggi akan turun ke bawah, maka dia akan bergerak. Tapi geraknya seperti apa? Geraknya berputar-putar saja, ya, dia tidak mengalir. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti apakah neraca energinya. Seperti apakah neraca energinya? Maka kalau dilihat ada E yang masuk gitu ya, ada E yang keluar. E ini semua ada 3 komponen. Ada komponen Q, ada komponen tau, ada komponen ada komponen Q, lalu ada komponen tau V, ya tau V, dan ada komponen sebentar. Apakah saya ada yang kelewat ya komponennya ya? Ini komponennya setengah V kuadrat ditambah H ya. Apakah saya ada yang kelewat? Sepertinya tidak, Bu. Sebentar, saya cek sebentar. Nggak ada ya. Oke. Ada komponen Q, ada komponen tau V, ada komponen setengah rho V kuadrat plus H. Gitu ya. Ini menunjukkan seluruh, lewatlah, ini ada V-nya harusnya. Ini menunjukkan seluruh energi yang masuk dan seluruh energi yang keluar. Ya. Oke. Nah sekarang kalau dilihat, ketika kita punya pergerakan seperti ini, maka kalau saya gambarkan dulu ya sumbunya ya. Ini Z, ini Y. Saya ambil sumbu yang sama seperti di buku, supaya kalau baca nanti tidak bingung ya. Oke. Nah sekarang ketika kita punya sumbu seperti ini, maka kita lihat perubahan temperatur itu hanya terjadi ke sumbu. Ya, tidak terjadi ke sumbu yang lain. Ya, maka pertama term ini bisa dihilangkan, ya. Lalu term tau V ini juga bisa dihilangkan. Karena tau itu minus mu dV per Y gitu ya, atau dVz per dy ya. Tapi ini hanya ada perubahan atau hanya bisa dianggap kalau misalkan dia punya nilai yang cukup besar. Kalau misalkan nilai tidak cukup besar, maka tau ini bisa dianggap nggak ada, ya, dianggap nggak ada. Lalu jadi tinggal yang ada hanya Q. Sekarang kita lihat Q yang masuk gitu kan ya, Q masuk dikurangi Q keluar sama dengan 0, ya. Q masuk dikurangi Q keluar dengan 0. Kalau kita buat dia dalam, ini haruskan A ini. Oke, kalau kita buat dia dalam bentuk diferensialnya, maka kita akan mendapatkan minus dq dibagi minus dy sama dengan 0. Ya? Atau kalau kita substitusikan q-nya, dia akan menjadi enggak minus ya, positif k d2t per dy2 sama dengan 0. Oke? Persamaan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan 2 syarat batas. Yang pertama adalah dy sama dengan 0, bukan 0 ya, sebaiknya. Tapi dy sama dengan minus b, t-nya adalah T2,
Y sama dengan B, T-nya adalah T1. Itu ya. Kalau diselesaikan persamaannya, kita akan mendapatkan persamaan akhir, yaitu T sama dengan di mana T average atau T rata-rata itu adalah setengah T1 ditambah T2. Ya, dan yang dimaksud dengan delta T adalah T2 dikurangi T1. Oke? Jadi kalau hanya mencari bagaimana profil temperaturnya, kita sudah bisa mendapatkan profil temperatur dari aliran, atau bukan alirannya, dari kasus yang free convection. Hanya kalau kita ingin tahu berapa atau bagaimana profil temperaturnya. Ya, sangat mudah. Tinggal menyelesaikan satu persamaan diferensial yang sangat sederhana, menggunakan dua syarat batas di sini, lalu kita akan langsung dapatkan bagaimana profil temperaturnya. Kalau digambarkan, profilnya akan terlihat seperti gambaran di samping. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat aspek momentumnya. Buat apa sih melihat aspek momentum gitu ya? Nah, jangan lupa di sini bahwa fluidanya, walaupun kita sering tahu bahwa free convection itu dikasih tahu fluidanya nggak mengalir. Ya betul nggak mengalir, itu fluidanya bergerak sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya ada pergerakan fluida di situ. Oke, kalau kita membuat shell momentum balance atau menggunakan equation of change, yang mana saja bisa. Equation of motion mungkinnya lebih tepat. Yang mana saja bisa. Kita bisa dapatkan profil pergerakan fluidanya sebagai berikut. Oke. Nah, di sini kita mengasumsikan viskositasnya konstan. Ya. Nah, seperti yang tadi saya telah singgung di awal, bahwa ketika kita bicara free convection, maka ternyata densitas fluida itu berubah. Ya, rho itu tidak konstan. Tapi rho itu adalah fungsi dari temperatur. Oke. Maka rho di sini sebenarnya tidak konstan. Nah, berapa sih nggak konstannya? Jadi rho ini bagaimana rho sebagai fungsi tekanan itu bisa dinyatakan sebagai fungsi dari koefisien ekspansi volume, ya, atau yang kita kenal sebagai beta. Beta ini adalah koefisien ekspansi volume. Ya, pasti teman-teman pernah mendengar lah koefisien ekspansi volume, koefisien ekspansi panjang dan sebagainya. Ya, beta ini adalah koefisien ekspansi volume. Sehingga rho ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ya. Bagaimana didapatkan persamaan ini? Silahkan nanti cek deret Taylor. Ya, nggak penting untuk benar-benar paham deret Taylor, tapi yang penting adalah sekarang kita nyatakan rho-nya berdasarkan deret Taylor menjadi persamaan seperti ini. Ya, sehingga kita bisa masukkan substitusi persamaan rho ini ke persamaan di atas. Kita akan dapatkan persamaan menjadi mu
Oke, tinggal substitusikan saja rho-nya menggunakan persamaan ini. Lalu berikutnya, setelah itu, nah kita lihat di sini ya, persamaan ini menunjukkan adanya gaya viskos, adanya beda tekan, adanya gravitasi, dan juga adanya gaya apung. Ya, yang mana gaya apung? Ini gaya apung. Makanya fluidanya bisa naik turun gitu ya dalam free convection. Oke, ini gravitasi, ini tekanan, dan ini adalah viskos. Persamaan ini bisa, sebelum menyelesaikan, ada baiknya kita mensubstitusikan persamaan temperatur yang tadi telah kita peroleh. Yang mana persamaannya? Persamaan yang kita dapatkan di slide sebelumnya. Persamaan yang ini, yang di kanan atas ya. Kita substitusikan ke persamaan yang di bawah sini, kita bisa dapatkan persamaannya menjadi mu. Oh, sorry. Kok saya malah menulis ulang nih? Oke, ini persamaan untuk kecepatan. Dan sekarang kalau kita ingin menyelesaikan persamaan ini, kita lihat di sini ada D2VZ dibagi DY kuadrat. Maka kita akan butuh dua syarat batas. Syarat batas yang pertama adalah pada Y sama dengan minus B, ya, pada Y sama dengan minus B, VZ sama dengan 0. Pada Y sama dengan B, VZ sama dengan 0 juga. Karena keduanya ada di sini. Jadi sama-sama 0 kecepatan. Ya, masukkan syarat batasnya, substitusikan, integrasikan, masukkan syarat batasnya dan mendapat. Dan kita bisa mendapatkan persamaan seperti berikut. Oke, ini persamaannya. Ini adalah profil kecepatan sebagai fungsi Y. Ya, profil kecepatan sebagai fungsi Y. Persamaan ini menunjukkan adanya perubahan kecepatan ke arah Y. Jadi pada Y yang berbeda, kecepatannya akan berbeda. Ya, nah, tapi kita harus ingat juga bahwa sebenarnya walaupun kecepatan berbeda-beda, laju alir massa, ya, laju alir massa yang terjadi pada free convection itu adalah 0. Ya, nggak ada aliran massa. Jadi kalau misalnya kita punya plat 2 seperti tadi itu, lidahnya hanya bergerak di sini-sini saja. Dia hanya bergerak berputar-putar seperti, tapi tidak pernah mengalir keluar dari sistem yang sedang kita lihat. Tidak ada aliran keluar. Ya, maka harus kita ingat bahwa laju alir massanya yang ke arah Z itu nilainya sama dengan 0. Artinya tidak ada aliran massa walaupun ada kecepatan. Ya, walaupun ada variasi kecepatan tapi tidak ada aliran massa. Ya. Dalam bahasa matematis kita bisa nyatakan bahwa ini harus sama dengan 0. Ini adalah laju alir massa ya. Jadi rho VZ dy itu menunjukkan laju alir massa ke arah Z. Ya.
laju alir massa ke arah Z ini harus sama dengan 0. Oke? Nah, nanti kita akan dapatkan persamaan akhirnya adalah VZ sama dengan Rho G beta delta T dibagi 12 mil kalikan beta kuadrat. Oke. 3 dikurangi B. Seperti ini ya. Kok bisa dapat seperti ini? Karena nanti kita akan tahu setelah kita memasukkan prinsip laju alir massa sama dengan 0 ini, kita akan dapatkan bahwa ternyata bagian yang sebelah kanan ini nilainya akan 0. Ya, bagian yang sebelah kanan ini nilainya akan 0. Kenapa 0? Karena ternyata nanti kita lihat bahwa dP per dz akan sama dengan minus rho G-nya. Ya, jadi akhirnya nanti bagian yang sebelah kanan ini nilainya akan sama dengan 0. Ya, nilainya akan sama dengan 0 dan ternyata profil kecepatannya dalam sebagai fungsi Y adalah sebagai berikut. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin tadi saya miss karena agak putus-putus di awal. Tapi kenapa tahu V sama yang di awal itu? Yang kenapa tahu V sama yang setengah rho V kuadrat tambahannya itu 0 ya? Tidak ada. Oke. Jadi yang setengah rho V kuadrat ditambah H dikalikan V, ini kan aspek kinetik ya. Sebenarnya aspek kinetik dari aliran. Ya, dari aliran. Alirannya adalah aliran ke arah Z. Nah, di sini tuh kita nggak punya VZ. Jadi, begitu kita masukkan VZ sama dengan 0, ya kita kan nggak ada aliran ke arah Z ya. Jadi, dia akan jadi 0. Lalu yang tau V ini, alasan pertama adalah yang tadi ya, kita nggak punya VZ. Sorry, sebentar. Oh, sorry, sebentar. Bukan VZ, ini VY, sorry ya. VY. Jadi kalau misalkan kita lihat, bagian rho V kuadrat ditambah H dikalikan V ini, dia kan aspek kinetik. Ya, aspek kinetiknya ke arah Y, saya salah bukan ke arah Z. Kenapa kita lihat ke arah Y? Karena perubahan temperaturnya ke arah Y. Ya, perubahan temperatur ke arah Y, maka V yang maksudnya adalah VY. Oke, nah tapi sekarang kita lihat di sini, sebenarnya kita nggak punya VY, ya, jadi nilainya akan 0. Nah, tau V ini kan sebenarnya adalah tau YX, bukan YX ya, tau YZ dikalikan Z, ya. Nilai dia akan jadi minus mu dVZ per dy dikalikan VZ lagi. Ya, nah, tapi kita ingat bahwa dVZ per dy perubahan kecepatan ke arah y itu akan jadi sangat kecil, ya, karena dia hanya bergerak atau hanya ada kecepatan karena ada perubahan densitas, sehingga nilainya bisa diabaikan. Nilainya ada sebenarnya, ini ada nilai, tapi sangat kecil, ya, sehingga bisa diabaikan. Sehingga yang berpengaruh secara signifikan itu hanyalah Q-nya saja. Gitu ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Bu, berarti kecepatannya tuh ke arah mana yang ada sebenarnya yang kecil itu, Bu? Kenapa? Kan tadi kan
ada kecepatan tapi sangat kecil gitu, berarti itu ke arah mana sebenarnya, Bu? Jadi sebenarnya kecepatannya itu kalau kita lihat di sini ya, velocity yang kita lihat kan ke arah y, ke arah z. Ini kan kalau kita lihat ini adalah profil kecepatannya, ya yang beda ya garisnya. Nah, yang garis hitam ini kan profil kecepatan sebenarnya ya. Jadi si fluidanya itu bergerak seperti ini. Ya, fluida itu bergerak punya kecepatan seperti ini. Tapi kecepatannya itu sekali lagi bukan kecepatan seperti kita punya aliran. Ya, karena dia tidak ada aliran, tidak ada yang mengalir. Jadi cuma bergerak naik dan turun. Ya, fluida cuma bergerak naik turun seperti itu. Nah, yang dimasukkan ke komponen tau, itu adalah Vz. Tau itu ingat, tau itu adalah gaya geser. Ya, tau itu berhubungan dengan gaya geser. Dindingnya seperti ini, ya dindingnya seperti ini, sumbunya z-nya ke sini, y-nya ke sini, maka geseran itu kan terjadi ke arah z. Ya, geseran itu kan geser itu adalah gaya yang bekerja paralel, ya paralel, jadi bukan tegak lurus, paralel dengan permukaan. Jadi kalau kita lihat si gaya geser ini ya terjadi karena adanya kecepatan ke arah z, kecepatan yang harus paralel dengan si permukaan solidnya. Ya, jadi kalau untuk tau dia masukkan YZ. Jadi dVz per dy. Oke. Nah, kalau untuk yang tadi yang kinetik kan dilihat berdasarkan arah perubahan temperatur. Ya, kalau temperatur bervariasi ke arah Y, kita melihat kinetik ke arah Y. Jadi yang masuk ke sini adalah Vy, bukan Vz. Ya, di luar sini ini Vy. Nah, sayangnya ternyata aspek Vy ini tidak ada. Ya, si fluida itu geraknya naik turun, bukan ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi, Vy ini nilainya 0. Oke. Berarti Bu, kalau misalkan nanti di ujian cukup dibilang aja kalau misalkan dVz dy-nya gak dianggap gitu, terus kalau misalkan V-nya sama dengan 0. Iya, kan memang begitu fenomenanya ya. Jadi defisit dy-nya nilainya sangat kecil. Ya karena ya inilah kayak contohnya kan free convection itu contohnya adalah kamu ngegodok air kan ya. Kamu ngegodok air di atas kompor itu kan free convection ya. Airnya kan tidak mengalir kemana-mana tapi dia muter-muter. Ya, kalau ngegodok air pernah melihat kan air itu kayak naik turun. Apalagi kalau sudah mulai ada bubble gitu ya. Nah, sebelum ada bubble pun ada free convection. Kelihatan kok airnya tuh kayak ada pergerakan gitu ya. Terutama kalau kita mengamatinya pakai panci yang dari kaca. Nah, jadi sebenarnya defisit per D-nya ada, tapi ya nggak akan besar nilainya gitu. Ya, nah, lalu untuk V tadi memang V itu nggak ada karena kita nggak punya kecepatan ke arah kiri. Akhirnya geraknya naik turun bukan ke kiri ke kanan gitu. Ya, nah lalu saya rasa sudah pada bisa melakukan perubahan kebilangan tak berdimensi ya. Rasanya udah harusnya kemarin kan mengubah kebilangan tak berdimensi rasanya. Sebetulnya kemarin masih agak bingung kalau saya sendiri Bu merubah kebilangan tak berdimensi. Kirain sudah bisa semua ya, karena nggak ada pertanyaan tadi. Oke, jadi nanti bisa mengubah kebilangan tak berdimensi ya. Buat apa sih diubah kebilangan tak berdimensi? Supaya gampang sebenarnya ngerjainnya. Kalau pakai persamaan kayak gini ya, ini panjang sekali, akan jadi pusing ngerjainnya. Kalau misalkan diubah ke persamaan tak berdimensi, nanti akan jadi sangat mudah. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mengubah persamaan ini ke bilangan tak berdimensi, ya, ke bentuk bilangan tak berdimensi,
kita bisa dapatkan V sama dengan ya persamaan yang atas ini, persamaan yang atas yang ini ya bisa diubah menjadi persamaan seperti ini dengan menggunakan prinsip perubahan bilangan tak berdimensi. Ya, di sini udah jelas ya bisa kelihatan bahwa apa ini simbol ini ya, simbol seperti N ini dia sama dengan ya per B gitu ya. Untungnya ya per B itu udah nggak berdimensi jadi gampang ya. Dan V itu sama dengan B, P, Z, Rho dibagi Q. Ya, sekarang kalau misalkan kalian masukin aja semua angka-angka ini ke sini, ya V jadi B, V, Z, Rho dibagi mu, N ini ya jadi Y per B, dia akan menjadi bilangan tak berdimensi semuanya. Ya, nah lalu kita lihat di sini, persamaan V ini bisa kita tuliskan secara lebih rapi ya. 1/12 dikalikan Rho kuadrat dikalikan G dikalikan beta ya dikalikan B pangkat 3 dikalikan delta T dibagi mu dikalikan ini ya, ini kan bentuknya sama cuma 1/12-nya keluar. Nah, kalian sudah belajar perpindahan panas kan semuanya ya? Yang pangan juga saya cek dengan Bu Sofi sudah lewat yang konveksi natural. Kalian mengenal ada yang namanya bilangan Grashof. Nah, apa itu bilangan Grashof? Bilangan Grashof itu adalah Rho kuadrat dikalikan G dikalikan koefisien ekspansi dikalikan B pangkat 3 dikalikan delta T dibagi dengan mu. Nah, bilangan ini adalah Grashof. Jadi kalau misalkan kalian selama ini bingung, apa sih bilangan Grashof, apa sih bilangan Reynolds, dari mana sih orang bisa punya ide mengeluarkan bilangan tak berdimensi seperti itu ya. Jadi itu bukan berasal dari awang-awang atau dari kayaknya bilangan ini bisa bagus gitu ya, bukan. Tapi dari penurunan bagaimana neraca massa dan neraca energinya. Kemarin yang force convection kalian dapat juga kan ya, menurunkan sampai dapat Reynolds harusnya ya. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini kalau kita membahas yang free convection, ya membahas yang free convection, maka bilangan tak berdimensi yang kita gunakan bukan lagi bilangan Reynolds, tapi kita menggunakan bilangan Grashof. Ya, nah bilangan Grashof ini adalah bilangan yang khusus hanya muncul di free convection. Ya, di force convection dia tidak muncul. Dia adalah bilangan yang khusus dan khas untuk free convection. Ya, karena dia keluar, salah satu keunikannya adalah dia keluar karena adanya koefisien ekspansi densitas. Ya, yang mana hal itu hanya terjadi secara signifikan diamati di kasus-kasus free convection. Ya, hal itu tidak, ya sebenarnya walaupun kita melakukan force convection, tentu saja karena ada beda temperatur dari fluida-fluidanya, maka tentu saja ada perbedaan densitas. Tapi perubahan temperatur dan lain-lain ya, dia lebih dipengaruhi, bukan perubahan, tapi profil dan distribusi temperatur dia lebih dipengaruhi oleh
aliran si fluidanya atau oleh konduksinya. Nah, di perpindahan panas yang secara free, karena kita nggak punya aliran, maka si perubahan densitas ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap profil temperatur sebenarnya. Ya, jadi Grashof itu adalah suatu bilangan yang khusus ada di free convection. Kalau yang di force convection harusnya kemarin di force ya, dapat Reynolds harusnya ya. Dapat nggak sih kemarin di force? Nah, rasanya dapat Reynolds harusnya ya, ketika Iya, Bu. harusnya membahas Reynolds dan Prandtl ya. Makanya kalau kalian belajar peristiwa perpindahan kalor ya, operasi perpindahan kalor atau di SOTP gitu ya, kalian lihat kalau saat membahas force convection ya, kalau misalkan pada saat membahas force convection, kalau pada saat membahas force convection gitu ya, saat membahas force convection, lalu saat membahas free ya, saat membahas free convection, bilangan yang dipakai pada saat force convection itu pasti suatu bilangan gitu ya, Reynolds pangkat N, lalu Prandtl pangkat N. Ya kan? Di sininya apa sih? Nusselt ya? Nusselt bukan? Iya, Bu. Ya, di sini suatu fungsi bilangan Nusselt ya. Adalah menggunakan Reynolds pangkat N, Prandtl pangkat M. Kalau free convection kalian akan lihat di sini Nusselt juga ya rasanya ya. Saya lupa. Ini nanti ini adalah suatu fungsi dari Grashof biasanya. Grashof ya. Grashof pangkat N. Begitu ya. Nah, dari mana sih dapat persamaan ini semua? Persamaan ini semua tuh didapat dari penurunan neraca energi seperti yang kita lihat barusan. Ya, jadi kalau misalkan di free convection seperti yang kita tadi bahwa ternyata bilangannya adalah bilangan Grashof yang berpengaruh ya. Sedangkan kalau misalkan di force convection kemarin pasti sudah dibahas, ada bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl yang ternyata berpengaruh gitu ya. Oke, jadi free convection ini sebenarnya pengenalan aja ya. Yang lebih penting itu adalah force convection. Yang jauh lebih penting adalah force convection karena dalam kegiatan nanti kalian kerja, penelitian atau apapun sangat jarang fluidanya dalam kondisi free convection. Biasanya kalau proses ya, yang namanya proses fluidanya biasanya mengalir. Sangat jarang sekali fluidanya diam terus dia dipanaskan diputar-putar di situ ya, sangat jarang. Tapi force convection, makanya sangat penting untuk memahami force convection. Ya, free convection hari ini dibahas, gunanya apa? Gunanya cuma menunjukkan bahwa penurunan atau analisis terhadap peristiwa perpindahan peristiwa perpindahan energi panas dan peristiwa perpindahan momentum dari si aliran dari si fluida itu bisa menunjukkan pada kita bahwa Grashof adalah bilangan yang digunakan di force convection. Ya, jadi tujuannya cuma menjelaskan bahwa free convection itu kita pakai Grashof ya, berbeda dengan yang kemarin telah dijelaskan bahwa kalau force convection itu menggunakan Reynolds dan Prandtl ya. Nah, jadi baik Reynolds, Prandtl dan Grashof itu turunnya dari kegiatan menganalisis peristiwa perubahan temperatur dan peristiwa perubahan momentum dalam si fluida, baik dia mengalir ataupun tak mengalir, gitu ya. Jadi yang Grashof ini hanya pengenalan sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Ibu, Silakan, siapa dulu? mau nanya, yang tadi yang bilangan Grashof di slide 3 itu harusnya mu-nya kuadrat ya, Bu? Iya, betul. Iya, betul. Makasih ya, ketinggalan di kuadrat nih. Di bawah sini ya harus. Jadi ini sama dengan persamaan yang atas, cuman 1/12-nya dikeluarkan aja sebenarnya. Supaya lebih jelas itu Grashof.
Alfia tadi mau tanya ya? Ibu berarti bedanya yang free convection sama yang force itu cuman di penurunan saat kebilangan tabir dimensinya aja ya, Bu? Dari awal beda sebenarnya. Karena kalau misalkan di free kan, di free ini, mana ya, saya pertama kali ya. Nah, di free ini kan yang kita lihat, yang masuk dan yang keluar itu, cuman dari aspek key, ya kan? Sedangkan kemarin kalau misalkan yang force itu harusnya kan ada lagi aspek konveksinya kan? Rho, CP, VZ, saya bener nggak ya sebenarnya? Seingat saya sih ini ya. Gini kan ya, ada aspek konveksinya kan, karena ada aliran. Ya, ada aliran kan? Oh, iya, Bu. Ya. Ya, sedangkan kalau yang hari ini kita bahas kan fluidnya tidak mengalir, dia cuma diem di situ. Ya, dia cuma bergerak itu ya muter-muter aja di situ. Dia ada bergerak ke atas, bergerak ke bawah lagi, bergerak ke atas lagi, terus ada lagi yang bergerak begini atau gimana gitu ya. Nah, pergerakan itu tapi kan sebenarnya bukan ngalir ya, dia cuma naik turun aja di situ berputar-putar, ya berputar-putar. Nah, jadi makanya tadi di sini ditekankan ya, ditekankan bahwa ya, ketika kita melihat free convection ya, ini kita kan menurunkan sampai VZ ya, artinya ada kecepatan ke arah Z, betul ya, betul memang fluidnya ada kecepatan ke arah Z, fluidnya bisa bergerak ke arah Z ya, baik Z positif maupun Z negatif, fluidnya bergerak, betul, naik turun, tapi yang perlu diingat adalah fluidnya itu tidak mengalir. Makanya di sini dikatakan bahwa laju alir masanya itu yang ke arah Z harus sama dengan 0. Ya, artinya si fluidnya itu nggak mengalir, nggak bergerak. Ya, Bu. Ya, gitu. Nah, ini kalau misalkan kemarin kalian pas force convection ya laju alir massa ke arah Z tidak sama dengan 0. Pasti ada laju alir massa karena dia mengalir, ya. Makanya kemarin di force convection itu Z-nya kan masuk karena dia nilainya pasti sangat amat signifikan karena dia ada aliran. Jadi dari awal sudah beda ya. Dari awal itu ya, yang free convection ini persamaannya kalau kalian ingat kemarin ya, harus saya kemarin juga nggak hadir di kelasnya ya, sorry, saya ada kegiatan lain di lab. Nah, jadi kalau maaf, koreksi kalau saya salah ya. Yang force convection itu menurunkan sampai dapat profil temperaturnya pun sudah susah rasanya ya kemarin harusnya. Jadi profil temperaturnya pun kalau kita bandingkan yang free convection, kita bisa mendapatkan profil temperatur seperti ini. Cepat sekali ya, no hassle. Gampang banget gitu ya, tahu-tahu sudah dapat. Nah, yang force convection itu rasanya untuk mendapatkan profil temperaturnya saja ya, kalian tidak bisa mengintegrasikan langsung seperti ini. Kalau kan tinggal integrasi ya, persamaannya tinggal diintegrasi 2 kali, masukkan syarat batas yang sangat simple ini, lalu dapat persamaan yang di atas gitu ya, gampang banget. Nah, kemarin tuh rasanya kalau yang force convection, harusnya kalian nggak bisa mendapatkan persamaan segampang ini, karena profil temperaturnya akan lebih rumit. Ya, makanya bilangan tak berdimensi di force convection itu akan dikenalkan jauh lebih awal, yaitu saat kalian punya persamaan, sorry ya, saya nggak hafal semua persamaannya, tapi rasanya ada fungsi dt per dz dan juga ada fungsi dt per dr, ya. Jadi sesuatu dt per dz sama dengan sesuatu dt per dr. Ya, rasanya di sini juga kalian akan langsung dikenalkan dengan yang namanya konsep bilangan tak berdimensi, ya. Kalau kalian amati ya, bilangan tak berdimensi di free convection itu bisa aja baru keluar di akhir. Ya, ini kan bilangan tak berdimensi yang saya kenalkan di free convection ini baru muncul di akhir loh. Dia bisa aja baru muncul setelah kita mendapatkan profil kecepatannya, VZ-nya gitu ya. Jadi tinggal substitusi biasa aja. Tinggal dimasukin aja. Ini gampang banget gitu. Terus Y per B sama dengan yang N aneh ini, tinggal dimasukkan aja semua, langsung dapat Grashof-nya gitu kan ya. Nah, jadi memang
konsep bilangan tak berdimensi itu kalau yang di free convection bisa aja dipakai di akhir, karena selama kita menurunkan, selama kita melihat analisis fenomenanya gitu ya, penurunannya, integrasinya tuh nggak ada yang susah, semuanya gampang ya. Dan kalau kita lihat juga di sini rasanya tidak ada yang parsial ya. Nah, kalau yang di force convection ini ada turunan parsial seperti ini. Turunan T ke arah Z, turunan T ke arah R. Ya, makanya bilangan tak berdimensi ini harus dikenalkan di awal. Gunanya apa? Gunanya supaya persamaan ini bisa diturunkan, bisa diselesaikan. Ya, kalau enggak dikenalkan dari awal, persamaan ini enggak akan bisa diselesaikan. Gitu. Ya. Nah, jadi memang beda prinsipnya. Yang free convection dan forced convection. Kalau bicara secara matematis, yang force itu jauh lebih rumit, makanya dibahasnya kemarin 2 jam ya. Yang free itu jauh lebih simpel ya. Hari ini saya agak cepat bahasnya, karena kalau teman-teman lihat, yang saya skip itu cuman aspek gimana sih mengintegralkannya, gimana masukkan syarat batas. Nah, itu kan aspeknya tinggal bagaimana penelitiannya gitu kan, sebenarnya gimana cara mengerjakan penelitiannya gitu ya. Tapi integrasinya, syarat batasnya, semua itu nggak ada yang unik gitu. Integrasinya pun gampang. Syarat batasnya pun ya gitulah syarat batasnya ya, nggak ada yang antik gitu. Nah, kalau di force kemarin memang lebih susah ya. Integrasinya yang pasti jauh lebih rumit, nggak bisa langsung. Lalu syarat batasnya juga kan ada 3 dan lebih sulit lah ya, lebih sulit. Begitu ya. Jadi free dan force itu bukan cuma beda di Grashof dan Prandtl dan Raynaud, tapi kalau kita analisis perpindahan panas, perpindahan momentumnya, dia akan sangat berbeda sekali. Ya, akan sangat berbeda sekali. Nah, tapi betul bilangan pencirinya, ya bilangan pencirinya berbeda yang antara Grashof dan Raynaud Prandtl tadi. Di force convection, bilangan tak berdimensi pencirinya adalah Raynaud dan Prandtl. Sedangkan di free convection, bilangan tak berdimensi pencirinya adalah Grashof. Ya, begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Jadi sangat penting ya Kak, kalian nanti berlatih bagaimana menurunkan bilangan tak berdimensi untuk yang force convection. Untuk yang free convection tadi seperti yang telah saya tunjukkan di coret-coretan gitu ya, itu sangat gampang sekali. Ya, itu sangat gampang sekali. Ya, kalau yang di force kan bilangan tak berdimensinya juga nanti harus muncul lagi dalam bentuk dt per dz, nanti harus dt per dz ntar harus diubah jadi d tak d ini ya, ini d apa sih namanya, dv ya, dv dibagi dengan d bukan z tapi ini apa sih biasanya yang rasanya yang aneh itulah, yang ajaib itu bentuknya ya. Jadi memang lebih rumit karena kalau tadi yang free convection dengan tabelnya tinggal memasukkan aja. Pokoknya N ini sama dengan Y per B, tinggal substitusi gitu ya. V ini sama dengan B, VZ, Rho, tinggal substitusi aja. Sedangkan kalau yang di force convection, kalian harus membuat juga turunan-turunan ini dalam bentuk tak berdimensi. Jadi memang lebih rumit. Begitu ya. Harusnya udah dibahas juga kemarin lah. Mungkin tinggal dilihat lagi lah, mungkin ya tinggal dilihat lagi video Bu Aci, gimana sih, oh menurunkannya ternyata begini, sampai dapat nanti persamaannya itu persamaan yang V sebagai fungsi dari, saya lupa ini ada E1, ada lagi yang kayak begini bentuknya ya, apa nih bentuknya, nggak tahu saya juga, nanti jadi alih-alih punya T sebagai fungsi R dan Z, kalian bakal punya ini kan. Harusnya kemarin Bu Aci sudah menjelaskan cara mendapatkan bilangan tak berdimensinya. Jadi kalian tinggal lihat lagi aja. Begitu paling. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Johannes? Ya, kepencet kali. Yang lain barangkali?
Oh, halo? Ya, Johannes? Maaf Bu, saya izin bertanya. Kan saya sempat ngelihat yang bilangan tidak berdimensi dari force dan free convection. Iya. Yang saya bingung itu sebenarnya dalam suatu persamaan tuh gimana sih kita menentukan, oh ini yang bisa kita ubah ke bilangan tidak berdimensi gitu. Karena kan kita lihat bahwa yang di free convection dan force convection kan beda gitu. Iya. Pas kita mau persamaan itu gimana sih kita, oh yang ini bisa kita ubah, yang ini tidak gitu. Karena kan bentuknya bisa berbeda-beda gitu. Betul, betul ya. Jadi mengubah suatu, nah ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Tadi saya agak bingung sih di awal, kok nggak ada yang bertanya mengenai gimana cara memilih bilangan jadi bilangan tak berdimensi gitu ya. Nah, jadi gimana cara milih bilangan mana yang bisa jadi bilangan tak berdimensi gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kita lihat parameter-parameter apa saja yang penting gitu ya, dan kita sebisa mungkin hilangkan dimensinya. Jadi kalau misalkan di force yang kemarin, kita lihat bahwa T adalah fungsi dari R dan Z, ya. Teman-temannya yang lain, variabel yang lain, itu adalah konstanta biasanya, ya. Saya nggak sedia slide force ya, sorry ya, saya nggak sedia slide yang force. Jadi kalau yang free ini relatif lebih gampang daripada yang force ya. Kalau yang free ini kalau kalian lihat, kita bahas yang free dulu. Y itu kan jarak ya, Y itu jarak, satunya pasti meter gitu lah, let's say meter. Beta, B juga jarak, ya, meter. Dia secara otomatis dan tidak sengaja sudah membentuk bilangan tak berdimensinya sendiri. Ya. Nah, lalu kalau dilihat lagi, yang sisi sebelah sini ya, sisi sebelah sini kan dia masih berantakan gitu ya, masih berantakan. Dia masih punya dimensi. Ya, dia masih punya dimensi. Dimensinya adalah apa ya, per second harusnya. Nah, kalau kita mau mengubah persamaannya jadi persamaan tak berdimensi, kita cari caranya ya, caranya gimana? Caranya dengan analisis unitnya, analisis dimensinya. Ya, kita punya dimensi untuk rho, dimensi untuk G, dimensi untuk beta, ekspansi volume ya, dimensi untuk temperatur, dimensi untuk B, dimensi untuk mu. Ya, kita kumpulkan kira-kira yang mana aja sih konstanta atau ya ini kan konstanta yang mana aja yang kalau misalkan digabungkan gitu ya, yang kalau misalkan digabungkan nanti dimensinya hilang. Ya. Nah, yang perlu dilihat adalah kita ingin menghilangkan dimensi apa sekarang. Berhubung bagian Y per B ini, bagian sebelah kanan ini ya, sudah tidak berdimensi, maka yang tinggal satu-satunya bagian yang masih berdimensi itu adalah kecepatan. Kalau kita ingin bentuk dia dalam bentuk tak berdimensi, kita harus cari cara gimana caranya supaya si kecepatan ini hilang dimensinya. Ya, di sini caranya adalah dengan mengalihkan kecepatan dengan B dan dengan rho dibagi dengan mu. Ya, dari mana bisa dapat ide seperti ini? Idenya bisa didapat dengan cara analisis dimensi dulu. Kita lihat B ini dimensinya apa ya? Meter gitu ya. Rho ini meter kuadrat, meter pangkat 3 per Rho ini kilogram per meter pangkat 3 gitu ya. Mu ini dimensinya apa? Dimensinya kilogram per apa ini? Meter kuadrat second rasanya ya. Rasanya meter kuadrat second mu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita analisis di sini ya, kita tahu rho itu kilogram per meter pangkat 3. G itu meter kuadrat per second. Beta itu ada per volume ya, per meter pangkat 3 biasanya. Lalu T ini temperatur. B ini meter. Mu ini kilogram per meter kuadrat second. Kita lihat Z ini adalah meter per second. Gimana caranya si meter per second ini harus hilang? Dikalikan apa, dibagi apa. Ya. Nah, itu gimana dapatnya ya dari coba-coba gitu ya. Misalkan Z saya kalikan dengan B, dikalikan dengan rho, dibagi dengan mu. Hilang dimensinya gitu. Nah, jadi V ini hanya merupakan komponen B, VZ, rho, dan mu gitu ya. Yang lainnya ini di sini ada G, ada beta, ada delta T yang nggak usah ikut, nggak dibutuhkan buat bikin bilangan tak berdimensi gitu. Ikut yang butuh aja. Itu contoh yang untuk yang free. Yang untuk force itu, bentar ya. Yang untuk force itu persamaan apa sih persamaan akhirnya? Bentar ya, ini tuh pasti dot T per dot Z sama dengan yang di sebelah
kanan itu kan aspek dari konduksinya ya. Ya kan? Aspek konduksi. Maka dia itu pasti cuma ada ke R. Cuma ada ke R. Karena konduksi ke arah Z kemarin diabaikan kan ya. Karena ke arah Z itu lebih dominan konveksinya. Jadi yang ini tuh harusnya cuma ada. Ini kan silinder ya. Kalau silinder ada 1/R harusnya. 2/R. Ada R lagi di dalamnya biasanya. 2/R. Kalau nggak salah gini ya. Nah, yang sebelah kiri ini kan aspek dari konveksinya. Konveksi berarti ada rho, Cp, Vz, dt per dz. Tapi biasanya Vz ini kita ganti pakai Vz yang rata-rata dapat dari momentum rasanya. Nah, anyway, saya nggak hafal persamaannya yang momentum. Kalau nggak salah sih gini ya persamaannya ya. Yang force convection. Sorry ya, saya nggak nyiapin bahannya yang force convection. Nah, jadi kalau nggak salah persamaannya seperti ini. Tolong dicek kalau misalkan saya salah, kasih tahu. Nah, di sini kita lihat yang bentuknya masih variabel. Yang bentuknya masih variabel itu T, Z, dan R. Ya, itu bentuknya masih variabel. Sedangkan yang lain, kalau kita lihat itu rho. Rho ya. Rho itu, kalau di force convection, rho itu dianggap konstan. Ya, karena pengaruh perubahan densitas itu akan jadi sangat kecil terhadap distribusi temperatur atau ya terhadap distribusi temperatur atau momentum. Ya, nah Cp panas spesifik juga konstan. Ya, K konduktivitas ini konstan. Oke, R ini udah masuk ya. Ada lagi Vz di sini. Nah, Vz ini sebenarnya dia variabel, dia berubah. Tapi makanya kemarin pasti dijelaskan Vz ini akan diubah menjadi Vz rata-rata dikalikan di dalamnya apa ya yang ada 1/R itu loh. Ya saya nggak hafal lah. Jadi nanti bentuknya ini sudah bentuk jadi Vz ini bentuknya sudah bentuk konstan, sudah konstanta bukan lagi variabel. Di dalam sini nanti ada R/R atau R besar per R kecil atau 1 min apa gitu ya. Jadi nanti variabel yang muncul adalah R kecil lagi di sini. Nah, jadi yang harus kita ubah menjadi bilangan tak berdimensi ini biasanya adalah variabel-variabel ini. Ya, kemarin itu yang paling gampang itu mengubah R ya. R dibagi R besar itu akan jadi apa ya? Jadi begini kali bentuknya. Lalu setelah itu T, ini T kan ya, T diubah jadi apa ya idenya ya? Jadi apa ya gitu ya? Ini sebenarnya mengubah bilangan tak berdimensi itu nggak ada pakemnya. Jadi nggak harus T itu diubah jadi A atau jadi B, enggak. Nah, kadang-kadang ada T itu jadi T min T, T min T akhir dibagi T min T0. Ada yang seperti ini ya, untuk kasus tertentu. Ada juga untuk kasus yang kemarin dibahas itu harusnya bukan begini, tapi apa ya, Pi sama dengan ya Kak sesuatu lah. Ini ntar yang ini tuh turunnya dari flux panas, dari flux konduksi. Ya, jadi begitu cara memilihnya. Biasanya pertama pilih dulu yang bentuknya variabel. Variabel itu harus berubah jadi bilangan tak berdimensi. Ya, kalau R itu gampang. R itu dibagi aja dengan R besar, dia pasti tak berdimensi. Yang T ini ada yang menurunkannya kayak begini dari flux konduksi seperti contoh kemarin yang Bu Asri jelaskan. Ada juga nanti kalau misalkan kasus tertentu kemarin tuh rasanya kalau nggak salah kasusnya adalah flux panas di permukaan pipa tetap ya, makanya kita lihat dari arah flux konduksinya. Nanti ada juga kasusnya misalkan temperatur di permukaan pipa tetap. Nah, biasanya nanti bentuk dari persamaan tak berdimensi buat T-nya adalah T min T dibagi T min T ya. Seperti Heisler chart ya bentuknya ya. Nah, nanti yang Z ini biasanya dia nggak usah kita pusing mikir ya. Yang Z ini anak bawang, dia nggak usah kita pusing mikir, masukin aja T-nya ke dalam, ke atas, masukin bilangan tak berdimensi R ke atas, nanti Z-nya berubah sendiri jadi bilangan tak berdimensi tertentu. Ya, ntar akhirnya kita dapat persamaan tak berdimensi sebagai fungsi dari bilangan-bilangan tak berdimensi. Begitu. Ya, nanti kalian boleh coba turunkan yang force convection.
Kalau ada bingung menurunkannya, boleh tanya di grup ya. Boleh tanya di grup yang kita punya grup besar itu, yang grup PG, TB, tambah asisten, tambah saya dan Bu Aci. Boleh tanyakan di situ, ntar kita bisa diskusikan bareng-bareng. Ya. Begitu ya, mungkin waktu sudah lewat cukup banyak. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi di Microsoft Teams boleh, mau di grup WhatsApp biar lebih fast respon juga boleh. Gitu ya, kuliah hari ini saya tutup. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan tabel untuk perpindahan panas. Oh iya, satu lagi. Untuk ujian perbaikan peristiwa perpindahan momentum. Ya, ujian perbaikan akan dilaksanakan minggu depan. Minggu depan. Saya minta ujiannya dilaksanakan serentak kelas 1 sampai kelas 5. Jadi tolong teman-teman dari JTO perwakilannya silakan berkomunikasi dengan yang di Ganesha. Nanti yang Ganesha pun akan berkomunikasi dengan yang JTO gitu ya. Nanti kalian 5 kelas dirundingkan jamnya yang mana yang pas untuk 5 kelas ini ya. Boleh dalam jam kerja, dalam jam di luar jam kerja juga nggak masalah, terserah yang mana saja. Setelah dapat kesepakatan jamnya, tolong kasih tahu kami, kasih tahu dosen, supaya kami bisa segera menyiapkan soal dan sistemnya. Gitu ya. Silakan diskusikan dengan yang Ganesha. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.